Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang akan membawakan materi yang berjudul Reksadana Syariah. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama Muhammad Ihan Haryanto, yang kedua saya sendiri Habibul Falah, yang ketiga Zainatus Salafiyah. Selanjutnya saya akan membacakan materi untuk masalah reksadana syariah. Pengertian reksadana syariah yaitu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal sebagai pemilik harta, atau yang disebut Sobib Al-Mal atau Rob Al-Mal, untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi sebagai wakil Sobib Al-Mal menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam. Selanjutnya saya akan membacakan jenis-jenis reksadana syariah, yaitu seperti apa, ada berapa sih reksadana syariah. Jenis-jenis reksadana syariah itu ada 4 poin. Yang pertama yaitu reksadana pasar uang, yang kedua reksadana pendapatan tetap, yang ketiga reksadana saham, yang keempat reksadana campuran. Proses reksadana syariah. Dalam proses pengelolaan reksadana syariah, pengawas syariah merupakan lembaga yang berwenang untuk mengkaji, menggali, dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum syariah dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi yang terjadi di lembaga keuangan syariah, dan menyetujui efek-efek yang sesuai dengan prinsip syariah. Pedoman tersebut digunakan komite investasi untuk menyusun tujuan, kebijakan, dan transaksi investasi yang kemudian dilaksanakan oleh tim investasi dalam bentuk portofolio efek yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bentuk hukum reksadana syariah. Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, Pasal 18 Ayat 1, bentuk hukum reksadana di Indonesia ada 2, yaitu yang pertama reksadana berbentuk perseroan. Cirinya, badan hukum terbentuk PT. Yang selanjutnya, pengelolaan kekayaan reksadana didasarkan pada kontrak antara direksi perusahaan dengan manajer investasi yang ditunjuk. Yang ketiga, penyimpanan kekayaan reksadana didasarkan pada antara manajer investasi dengan bank kustodian. Yang kedua, kontrak investasi kolektif. Karakteristik dari reksadana kontrak investasi kolektif adalah yang pertama, menjual unit penyertaan secara terus-menerus sepanjang ada investor yang membeli. Yang kedua, unit penyertaan tidak tercatat di bursa. Yang ketiga, investor dapat menjual kembali unit penyertaan yang dimiliki kepada manajer investasi atau MI yang mengelola. Yang keempat, hasil penjualan atau pembayaran pembelian kembali unit penyertaan akan dibebankan pada kekayaan reksadana. Yang kelima, harga jual atau beli unit penyertaan didasarkan pada nilai aktiva bersih atau NAB per unit. Untuk selanjutnya yaitu keuntungan reksadana syariah. Yang pertama, pemodal yang tidak memiliki dana cukup besar untuk berinvestasi dapat melakukan diversifikasi investasi dalam efek sehingga dapat memperkecil resiko. Yang kedua yaitu mempermudah pemodal untuk melakukan investasi pasar modal secara bebas. Yang ketiga, efisiensi waktu. Investor tidak perlu setiap saat memantau kinerja investasinya, karena hal tersebut itu telah dialihkan kepada manajer investasi. Untuk selanjutnya yaitu resiko investasi di reksadana syariah. Yang pertama yaitu resiko berkurangnya nilai unit penyertaan. Resiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek saham, obligasi, dan surat berharga lainnya yang masuk dalam portofolio reksadana syariah.
Yang kedua yaitu resiko likuiditas, yaitu resiko ini menyangkut kesulitan yang dihadapi oleh manajer investasi jika sebagian besar pemegang unit melakukan penjualan kembali atas unit-unit yang dipegangnya. Apabila hal tersebut terjadi, manajer investasi kesulitan dalam menyediakan uang tunai atas redemption tersebut. Yang ketiga yaitu resiko one prestasi. Resiko ini maksudnya merupakan resiko yang terburuk karena apa? Dapat menyebabkan penurunan nilai aktiva bersih atau NAV. Selanjutnya yaitu perbedaan reksadana syariah dan reksadana konvensional. Yang A yaitu kelembagaan. Di sini maksudnya kelembagaan, lembaga keputusan tertinggi di syariah dalam hal keabsahan produk adalah Dewan Pengawas Syariah atau DPS, yang beranggotakan beberapa alim ulama dan ahli ekonomi syariah yang direkomendasikan oleh Dewan Pengawasan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Proses kinerjanya dan transaksinya akan terus diikuti perkembangan agar tidak keluar dari jalur syariah yang menjadi prinsip investasinya. Yang B, hubungan investor dengan perusahaan. Sistem bagi hasil mengenai keuntungan dan kerugian hubungan investor dengan perusahaan yang dimaksudkan di sini adalah adanya untuk kesepakatan antara kedua belah pihak dengan sistem hukum mudharabah. Yang C atau yang terakhir yaitu kegiatan investasi reksadana syariah. Berinvestasi dengan reksadana syariah dapat melakukan apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang ditentukan oleh Dewan Pengawasan Syariah. Dalam kaitannya hal tersebut ini dengan saham-saham yang diperjualbelikan di bursa saham atau BEJ, sudah mengeluarkan daftar perusahaan yang tercantum dalam bursa yang sesuai dengan syariah Islam atau saham-saham yang tercatat di Jakarta Islamic atau Islamic Index. Ya, terima kasih.